Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bagi anak kelas 8182 terkait dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam materi kedua tentang persendian atau persambungan antara dua tulang. Ya, sebagai contoh adalah tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Ya, di sini pada poin kedua persendian atau artikulasi yang kita bahas adalah jenis-jenis sendi. Ya, jenis-jenis sendi yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis ini adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan di bagian tulang tersebut. Ya, di bagian persambungan tulang tersebut tidak terjadi gerakan sama sekali. Artinya sendinya mati. Nah, sinartrosis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah simfibrosis dan sinkondrosis. Ya, sekali lagi sendi mati ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah simfibrosis dan yang kedua adalah sinkondrosis. Oke. Simfibrosis adalah tulang persambungan sendi yang terjadi akibat adanya serat-serat yang menyatu pada tulang. Nah, simfibrosis ini ya terdapat pada tulang-tulang ruas tengkorak kepala manusia. Ya, disitulah terdapat namanya simfibrosis atau persambungan antara tulang-tulang tengkorak kepala manusia. Yang kedua adalah sinkondrosis. Ya, sendi kaku. Sendi kaku ini adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadi pergerakan. Contohnya pada sinkondrosis ini terdapat pada persambungan sendi atau ruas-ruas tulang belakang. Ya, ruas-ruas tulang belakang. Oke. Yang pertama sendi mati, yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku. Amfiartrosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Masih ada gerakan tapi hanya sedikit. Ya, tapi tidak kaku atau tidak mati, ya. Oke, di sini amfiartrosis di sini ada sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan terdapat pada sambungan tulang betis dan tulang kering. Ya, di situ terdapat ya pada sambungan tulang betis dan tulang kering. Oke, kita lihat, coba kita perhatikan, kita ingat-ingat bentuk dari kaki kita. Kaki kita terutama bagian tulang kering dan tulang betis. Ya, tulang kering itu adalah tulang yang bagian depan pada kaki kita dan tulang betis itu tulang belakang yang membentuk betis kita. Nah, di situ terjadi gerakan tapi hanya sedikit. Tidak terjadi gerakan yang lebih bebas atau kaku pun tidak. Dia tetap bisa bergerak. Seperti itu ya. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Ya, yang lebih bebas. Artinya gerakannya dapat berputar ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Lebih bebas dibandingkan dengan sendi kaku atau sendi mati. Kalau sendi mati sama sekali tidak terjadi gerakan. Oke. Lanjutnya di sini, dari sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak ini dibungkus oleh yang namanya kapsula sendi. Ya, misalnya di situ ada ligamen, misalnya ada cairan sinovial, dan ada tulang rawan hialin. Oke, kita lihat di gambar di sini pada bagian gambar. Bagian-bagian persendian yang pertama adalah periostem. Periostem itu adalah jaringan yang menutup tulang, jaringan pembungkus tulang di situ ya. Nah, di situ ada tulang, ini tulangnya. Nah, di sini ada yang namanya kapsula sendi. Kapsula sendi adalah pembungkus kapsul ya. Kapsul itu adalah pembungkus sendi. Nah, di sini ada yang namanya ruang sinovial. Ya, ada membran sinovial. Ruang sinovial ini ruang yang nanti terdapat cairan sinovial. Cairan yang dapat menggerakkan tulang atas dan tulang bawah ini dan mencegah pergesekan antara tulang atas dan tulang bawah. Ya, di sini juga ada namanya ligamen. Ligamen itu adalah nih pembungkus tulang ini namanya ligamen. Ini cairan di sini nanti nih ya ditutupi tulangnya ini oleh ligamen. Ya,
Nah, yang putih bawah ini adalah tulang rawan hialin, tulang rawan ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi kita lanjut kepada bagian ketiga, sendi gerak. Sendi gerak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama sendi putar. Iya, sendi putar. Sendi putar itu terdapat pada pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Artinya berputar seperti ini, berputar ke kanan. Ya, nengok kanan ke kiri itu terdapat pada persambungan tulang leher dan tulang tengkorak kepala. Itu adalah sendi putar. Yang kedua sendi peluru. Sendi peluru ini terdapat pada persambungan tulang paha dengan tulang pinggul. Ya, tulang paha dengan tulang pinggul. Nah, yang C sendi engsel. Sendi engsel itu terdapat pada persambungan tulang lengan atas dengan lengan bawah, seperti engsel, dibuka ya, ditutup. Itu sendi engsel. Yang ketiga sendi geser. Sendi geser ini adalah sendi yang terdapat pada tulang ya, pinggang dengan tulang dengan tulang bawah ya. Bawah ini adalah tulang bagian ya, tulang bagian pinggul dengan tulang belakang paling bawah. Jadi digeser seperti ini ya, digeser karena dia bentuknya tulang belakang itu menumpuk seperti ini, jadi dia bergeser seperti ini ya. Selanjutnya yang E adalah sendi pelana. Sendi pelana itu sendi-sendi yang terdapat pada persambungan jari-jari. Ini kan ada persambungan jari ya, jari kita nih. Nah, ini adalah sendi pelana seperti itu ya. Disinilah sendi pelana itu terdapat, artinya di ruas-ruas jari ini. Oke, itu adalah jenis-jenis sendi. Yang pertama tadi sendi mati, yang kedua diartrosis, sendi kaku, yang ketiga diartrosis, sendi gerak. Dan ada macam-macam sendi gerak, yaitu sendi peluru, sendi engsel, ya, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Yang keempat adalah gangguan pada persendian. Ya, gangguan pada persendian yang pertama adalah terkilir. Apa sih terkilir itu? Tertariknya ligamen pada sendi. Jadi ada kapsula sendi yang menutup sendi. Nah, itu ada serat ligamen yang membungkus tulang atas dan tulang bawah. Nah, terkilir itu adalah terjadinya ya, atau tertariknya ligamen pada sendi tersebut diakibatkan oleh gerakan-gerakan yang tidak disengaja. Artinya ketika kita jalan kita terpleset atau terkilir. Nah, terkilir itu ya disebabkan oleh gerakan yang tidak disengaja atau dadakan gerakannya, gitu ya. Kalau kita lompat jatuhnya tidak tepat, nah kaki kita terkilir seperti itu ya. Yang B adalah rematik artristik ini ya. Rematik artristik ini merupakan peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa sakit. Sendinya radang ya atau membengkak itu dan menimbulkan rasa sakit. Yang C, ankilosis di sini adalah sendi tidak dapat digerakkan. Artinya ada beberapa kejadian kasus pada seorang itu mengalami penyakit yang menyebabkan sendinya tidak bisa bergerak. Ya, beberapa tahun yang lalu terdapat manusia kayu itu artinya sendi-sendinya sudah kaku. Jadi dia badannya seperti kayu kaku kalau yang kalian pernah melihat itu. Ya. Yang D, dislokasi pergeseran tulang penyusun sendi. Jadi tulangnya bergeser. Misalkan tulang ya telapak tangan ini dengan tulang lengan ini ya itu bergeser. Entah bergeser ke kiri atau bergeser ke depan. Nah, itu disebut dengan ya dislokasi. Ya, yang selanjutnya adalah memar sendi. Selaput sendi mengalami robek. Nah, di sini nih pertemuan antara tulang lengan ini ya dengan tulang telapak tangan ini terjadi robek di sini. Nah, itu disebut dengan memar sendi. Nah, yang selanjutnya adalah urai sendi. Urai sendi di sini, memar sendi diikuti terlepasnya ujung tulang penyusun sendi. Ini sangat bahaya. Ini biasanya terjadi akibat kecelakaan atau suatu hal yang keras, sehingga menyebabkan tulang penyusun sendi ini langsung keluar atau bergeser. Misalkan tulang lengan ini karena terjadi benturan ya, lengan atas dengan lengan bawahnya ini tulangnya keluar. Nah, itu disebut dengan urai sendi seperti itu. Oke, demikian yang saya sampaikan
mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Apabila ada beberapa kesalahan itu murni dari saya, dan apabila kalian ingin mempelajari materinya lebih dalam, kalian dapat melihat di buku, ya. Kalian baca lagi, teliti lagi, atau kalian bisa searching di Google. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.